mujizat-Mu nyata Bapa bagi setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa mengerti akan setiap kondisi kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah kondisi kami sampai pada saat ini Bapa, Engkau Allah yang paling mengerti pribadi kami. Untuk itu Bapa, kami datang di hadapan Engkau pada saat ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan akan sabda Tuhan. Kami akan mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan bagi setiap pribadi, lepas pribadi pada saat ini. Namun untuk itu Tuhan, beri hikmat bagi setiap kami. Urapi setiap kami Bapa, hikmat yang daripada Engkau memenuhi setiap kami, sehingga ketika telinga kami mendengarkan sabda-Mu melalui roh hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kami, kami dimampukan untuk mengerti akan sabda Tuhan. Kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini, sebab kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami menyiapkan waktu kami pada saat ini Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Dan jika ada kuasa-kuasa yang tidak senang Tuhan, ketika melihat kami beribadah kepada Engkau, ketika telinga kami mendengarkan sabda Tuhan, Bapa, kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, agar ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, kami tidak terpengaruh dengan lingkungan, kami tidak terpengaruh dengan kanan kiri kami, tapi kami memberikan waktu kami, hati kami yang tertuju kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa bagi setiap kami pada saat ini, sebab kami siap mendengarkan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei di minggu pertama. Kalau kita melihat kembali bahwa kayaknya baru kemarin kita merayakan Natal, dan tidak terasa ini kita sudah mau di pertengahan tahun. Kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan dengan apapun kondisi yang kita alami sampai pada saat ini. Jika di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi pengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi pengikut Yesus. Pada saat ini kita rindu bahwa setelah menjadi pengikut Yesus, kita bisa untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, dia akan berusaha untuk mencari dambaan hatinya, informasi sedang apa dan bagaimana. Dia akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan seseorang yang sedang dia rindukan. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita, akan ada dampak yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik, tema kecil kita pada saat ini adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, atau yang sering dikenal dengan HPDT. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini dari 2 Samuel pasalnya yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Haleluya. Jadi menjadi pengikut Yesus itu tidak gampang, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tetapi ada hal yang kita harus lakukan, yaitu dengan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Baik, yang sudah mendapatkan firman Tuhan, kita sama katakan amin. Baik, kita akan membaca secara responsori ya. Saya baca ayat yang
Ganjil, dan Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja bisa baca ayat yang genap dengan judul perikop Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bilang, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Diberkati kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan terlebih lagi mengaplikasikannya, yang menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Daud adalah seorang raja yang sudah diurapi, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada siang hari ini. Dia terkenal dengan orang yang ahli dalam berperang. Dia juga hebat dalam memainkan musik. Dan banyak hal lagi yang dilakukan oleh Daud. Daud memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan begitu juga dengan kita, pribadi lepas pribadi. Ketika kita berusaha untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka banyak hal yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka akan ada dampak yang akan kita rasakan. Sama halnya seperti Daud, dia merasakan dampak hubungan pribadinya dengan Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan hidupnya. Apa dampak yang pertama yang dialami oleh Daud? Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-19 dikatakan di sini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama atau dampak yang pertama yang dirasakan oleh Daud ketika dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan adalah ia senantiasa berkonsultasi dengan Tuhan. Dia akan senantiasa bertanya kepada Tuhan. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita akan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika kita sudah bisa membangun pribadi kita dengan Tuhan melalui komunikasi kita, maupun itu mau berdoa, membaca Alkitab, saat teduh, kita akan bisa merasakan dampak yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Daud, dia bertanya kepada Tuhan, dia berkonsultasi dengan Tuhan, karena ada pergumulan yang dia miliki, ada pergumulan yang dia sedang hadapi. Sama halnya seperti kita kalau sakit gigi, kita akan bertanya kepada ahlinya. Daud adalah seorang raja. Dia diurapi menjadi raja. Bisa saja dia memakai kekuasaannya itu untuk bertanya kepada
panglimanya, bertanya kepada orang-orang yang ada dengan kekuatan yang ada. Tetapi di sini Daud hendak menyaksikan bagi setiap kita bahwa yang dicarinya adalah Tuhan. Dengan jelas di ayat 19 dan di ayat yang ke-23 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan di situ. Tidak ada oknum lain di situ ditulis. Hanya Tuhan. Dan ketika Daud berkonsultasi dengan Tuhan, Tuhan menjawab. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan menjawab Daud. Ini adalah dampak yang terjadi, yang dialami oleh Daud ketika dia memiliki atau ketika Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, jemaat Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus, ayo bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mulai lagi berkomitmen dengan Tuhan. Memang roh penurut, tetapi daging ini lemah. Kita harus lebih berusaha lagi untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam pembacaan nats ini kita lihat bahwa memang benar Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Dengan sangat dikatakan di ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jika kita menggunakan bahasa sehari-hari, contohnya, aku mau maju nggak ini Tuhan? Nah gitu kira-kira ya. Kalau kita dengan bahasa, bisa menang nggak aku lawan musuhku atau yang saat berperang? Tuhan serahkan nggak ini? Saking akrabnya Daud kepada Tuhan, dia langsung bertanya. Dia berkonsultasi apa yang harus dia lakukan. Begitu juga dengan pribadi kita. Ketika kita memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa mencari Dia ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita sebagai manusia, maka kita akan bertanya kepada Dia. Dan kita akan berseru kepada Dia. Kita akan berkonsultasi apa yang ada dalam hati. Walaupun Bapa di surga memang tahu apa yang kita alami, tapi Dia mau mendengar seruan anaknya. Dia mau mendengar apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang pertama, dampak yang dialami oleh Daud. Ketika dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Daud senantiasa berkonsultasi dengan Tuhan. Dia senantiasa bertanya dengan Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat di sini, apa dampak kedua yang dialami oleh seorang Daud? Di ayatnya yang ke-19 masih sampai ayat yang ke-23 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab Daud. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan Ia menjawab. Haleluya. Dampak hubungan pribadi dengan Tuhan yang kedua yang dialami oleh Daud adalah Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita lihat bahwa yang pertama dia dia maju. Di situ Tuhan menjawab bahwa Daud maju ketika Daud berkonsultasi dengan Tuhan. Dan ketika orang Filistin maju sekali lagi, di situ dikatakan di ayat yang ke-22, dan Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Ini bisa melihat bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Daud mau setiap apapun yang ia lakukan itu dia mau atas persetujuan Tuhan atau atas apa maunya Tuhan. Bisa saja Daud yang pada waktu itu ketika dia mengalami orang Filistin ini yang maju lagi menyerang, bisa saja sebagai manusia biasa dia memakai strategi yang sama. Tuh kemarin juga waktu yang pertama dia menang dengan strategi itu. Tapi Daud tidak melakukan hal ini. Dia tetap tanya sama Tuhan.
Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap percaya apa yang Tuhan katakan itulah yang ia lakukan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memberikan jawaban yang berbeda di situ. Tuhan memberikan jawaban berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Jika yang pertama dikatakan di situ, Tuhan mengatakan, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tetapi ketika pertempuran yang kedua, atau ketika Daud bertanya lagi yang kedua kali, ketika orang Filistin maju menyerang, dengan jelas Allah berkata, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Jadi ada strategi baru yang Tuhan berikan kepada Daud ketika dia mengandalkan Tuhan. Ada strategi baru yang Tuhan mau Daud lakukan ketika menghadapi orang Filistin. Dan itu bisa terjadi ketika Daud memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Begitu juga dengan pribadi lepas pribadi kita. Kita tidak tahu seberapa berat pergumulan yang kita alami sampai saat ini. Kita tidak tahu apa yang teman-teman kita alami sampai pada saat ini secara detail. Mungkin kita hanya bisa mendengar dari orang lain apa yang ia alami, tapi kita tidak tahu seberat apa yang dia alami sampai pada saat ini. Dan ketika kita mampu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menjalin komunikasi kita dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Daud, dia mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan strategi baru. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-23 dikatakan strateginya, tetapi buatlah, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ini adalah strategi yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu, nah di sini bisa kita lihat, mendengar dikatakan derap langka. Ini adalah ketika kita bisa melihat ini, di sini Daud benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan mengatakan, ketika engkau mendengar dikatakan di sini. Bagi setiap kita ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dapatkah kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita? Dapatkah kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kadangkala ketika kita mendengar, kita berpikir bahwa bukan itu yang Tuhan, bukan itu yang cocok dalam hidup kita, bukan itu yang kita mau dengar dari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi di sini Daud melakukan apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-24. Dan bila engkau mendengarkan bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Haleluya. Daud melakukan strategi yang Tuhan katakan. Ketika tadinya di strategi pertama Daud lakukan, Daud mengalami kemenangan. Dia bisa memukul kalah orang Filistin. Dan ketika orang Filistin menyerang kembali untuk kedua kalinya, dan Daud juga melakukan hal yang sama, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia tidak memakai pikirannya, padahal dia adalah orang yang ahli berperang. Dia tidak memakai kekuasaannya, pada waktu itu dia adalah seorang raja. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang telah Tuhan rancangkan bagi Daud, itu pasti berhasil. Begitu juga dengan kehidupan kita. Memang, itu kan ngomongnya gampang. Kan aku yang mengalami pergumulan.
Tetapi ketika kita menyerahkannya di hadapan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, memang sebagai manusia kita akan berat mengalami pergumulan. Tetapi yakin percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tetapi lagi-lagi kita harus berpikir, jalan keluar yang Tuhan mau itu bukan jalan keluar seperti pikiranmu. Jalan keluar yang Tuhan berikan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di akal pikiran kita, apa yang ada di mau kita, apa yang ada di hati kita, atau apa yang ada di dalam kedagingan kita. Tapi yang Tuhan berikan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Yang Tuhan berikan adalah jalan keluar yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena setiap apa yang maunya Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Mengandalkan Tuhan itu adalah dampak yang kedua yang dialami oleh seorang Daud. Dan itu juga akan kita alami ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau di sini si Daud bisa saja dia lupa. Dia bisa saja lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kalau dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia bisa saja memakai pikirannya kalau dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi sesuai dengan nats yang kita baca, bahwa Daud melakukan strategi yang Tuhan katakan. Daud mengandalkan Tuhan. Daud percaya apa yang katanya Tuhan itu akan mengalami kemenangan. Dan memang benar. Di yang pertama saat orang Filistin menyerang, dan yang kedua juga Filistin menyerang, Daud senantiasa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan itu juga akan kita terjadi. Dan itu juga akan terjadi bagi orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Akan ada kemenangan yang kita alami, akan ada jalan keluar yang kita akan rasakan ketika kita bisa menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi ini adalah hal yang kedua yang dialami oleh Daud. Dampak kedua yang dialami oleh Daud ketika dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, ketika Daud mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, hal yang ketiga, Daud memiliki ketaatan. Daud memiliki ketaatan. Kata taat memang sangat susah untuk kita lakukan, dan sangat mudah ketika kita mendengar. Karena ketika kita melihat kata taat, T-A-A-T, ketika dibalik itu pun tetap bacaannya taat. Jadi memang sangat mudah untuk kita dengar kata taat, tapi pada penerapannya itu sangat sulit untuk kita lakukan. Kadangkala roh kita memang berkomitmen untuk taat di hadapan Tuhan. Kita hendak membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi daging kita lemah untuk menjalankan komitmen itu dengan Tuhan. Dari kisah Daud ini kita bisa lihat, kita bisa rasakan hubungan pribadi Daud dengan Tuhan. Dia bisa merasakan apa yang Tuhan mau Daud lakukan di tengah-tengah kondisi yang dia alami. Dan di sini kita bisa melihat bahwa banyak petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan bagi seorang Daud. Strategi-strategi yang Tuhan berikan bagi Daud. Itu bisa dia alami ketika Daud ketika Daud melakukan yang namanya ketaatan di hadapan Tuhan. Dia taat ketika Tuhan memberikan dampak yang berbeda. Dia taat ketika Tuhan memberikan strategi yang berbeda. Dia taat ketika Tuhan mau Daud melakukan hal yang berbeda. Pertanyaannya bagi setiap kita, maukah kita taat di hadapan Tuhan ketika Tuhan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di konsep pemikiran kita? Maukah kita taat menjalani apa yang Tuhan mau kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa maunya kita? Di sini Daud melakukannya. Dia memiliki ketaatan di hadapan Tuhan. Hubungan Daud yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia mampu
untuk menceritakan, dia mampu untuk senantiasa berseru di hadapan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang dia alami. Jadi itu juga yang akan kita alami ketika kita dimampukan, ketika kita berusaha untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan kita yang singkat pada saat ini bagi setiap jemaat Tuhan. Marilah kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus, bangun komitmenmu di hadapan Tuhan. Jalin lagi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sudah sejauh mana hubungan pribadimu sampai pada saat ini? Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan? Sudahkah kita mau untuk taat di hadapan Tuhan dengan segala sesuatu yang telah Tuhan katakan bagi setiap kita? Ingat, ketika kita mampu atau kita berusaha untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak akan segan-segan. Tidak ada lagi pembatas antara kita dan Tuhan ketika kita hendak bertanya, ketika kita hendak berkonsultasi dengan Tuhan. Tidak ada lagi pembatas. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jalan keluar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan apa yang Tuhan mau katakan bagi setiap kita, bukan apa yang ada dalam pemikiran kita. Dan melakukan apa yang Tuhan katakan bagi setiap kita. Ketaatan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan mau lihat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kita meresponi firman Tuhan kita hari ini. Kita angkat satu pujian, kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku mau menikmati hadiratmu Bapa. Kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menjalin hubungan pribadi kami denganmu Bapa. Kami mau cek kembali sejauh mana hubungan pribadi kami denganmu Tuhan. Ketika kami merasakan bahwa hubungan pribadi kami dengan Tuhan saat ini sudah jauh, ketika dunia menjauhkan Bapa, kami mau kembali lagi Tuhan, memperbaiki Bapa setiap apapun itu Tuhan. Sebab kami rindu Bapa, kami rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian, kita katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh indah Bapa ketika kami dimampukan untuk menjalin hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, dalam kehidupan kami hari lepas hari, ketika dunia membuat kami jauh akan Engkau, jauh daripada-Mu, ketika kami tidak mampu menjalin komunikasi kami dengan-Mu Bapa, ketika kami tidak bisa menjalani komitmen kami Tuhan untuk membaca firman-Mu Bapa, ketika kami tidak bisa masuk dalam hadirat-Mu, kami mau Tuhan pada saat ini, kami mau Bapa disegarkan kembali. Kami mau belajar dari Daud Tuhan. Ketika dia memiliki hubungan yang akrab dengan-Mu, ketika dia sudah memiliki hubungan pribadi dengan-Mu Tuhan, kami mau Tuhan, kami rindu, kami mau berkomitmen untuk senantiasa Bapa menjalin hubungan pribadi kami dengan-Mu. Beri kekuatan bagi setiap kami Tuhan, sebab kami mau berkonsultasi dengan Engkau Bapa di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Ketika orang lain tidak bisa Bapa memberikan kekuatan bagi setiap kami, ketika manusia tidak bisa kami harapkan Bapa, ketika kami mengalami pergumulan, tapi kami mau berserah di hadapan Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami akan yakin dan percaya Engkau yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami dan memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami jalan keluar, bahkan memampukan kami untuk dapat taat Bapa sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sama seperti Daud yang melakukan hal yang Tuhan mau ia lakukan, seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Kami rindu Bapa, kami rindu kami bisa menjadi Daud-Daud masa kini yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Untuk itu kami mohon Bapa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan baru bagi setiap kami dalam setiap apapun yang kami alami Tuhan, hari lepas hari, yang mengingatkan kami sehingga kami bisa membangun kembali hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, perlakukan dulu kembali.